Kita akan coba melakukan analisis untuk mencari rangkaian pengganti Thevenin di titik A dan B, kemudian mencari besar RL agar supaya terjadi daya yang diserap itu adalah maksimum. Jadi dengan menggunakan Thevenin, kita peroleh Thevenin. Jadi langkah pertama yaitu mencari VTH atau VAB atau V open circuit. Ini titik A dan B-nya sudah diketahui. Kemudian kita lepaskan elemen tunggal di titik A dan B tersebut, ya. Sehingga titik AB ini menjadi open circuit. Kemudian di sini sumber arus tak bebas, ini A dan B. Kemudian di sini adalah 2 ampere, ini adalah sumber tegangan 12, ini V1, ya. Jadi pada saat kita mencari besar VAB, ini plus minus, ini VAB, maka kita bisa mencari VAB tersebut itu bergerak sigma V sama dengan 0 yang sebisa mungkin menghindari lintasan tertutup, itu menghindari adanya sumber arus baik itu bebas maupun tak bebas. Oke. Sehingga di sini kita peroleh VAB sama dengan 2 ohm dikalikan arusnya. Arus yang lewat itu adalah 2 ampere. Kenapa 2 ampere? Karena sumber arus 2 ampere ini, nah ini seluruhnya lewat, nah masuk ke sebelah sini, ya. Sehingga kita peroleh besar daripada arus di 2 ohm tersebut itu adalah 2 kalikan 2, nah dikurangi, nah ini lewat langsung ke sumber tegangan 12. Nah ini kita peroleh 4 dikurangi 12, ini adalah min 8 volt. Berikutnya adalah mencari besar RTH. Mencari RTH. Nah, RTH dicari tidak bisa langsung, karena kita harus mencari besar IAB-nya, ya, mencari AB. Jadi sekarang concern kita itu mencari besar IAB atau I Norton, ya. Jadi rangkaian yang terbuka tadi, ya, yang terdiri dari yang tadi kita terbuka A dan B ini, ya, seperti ini. Kemudian ini sumber ini adalah 12, ini V1 per 2, ini besar V1, ini 2, ini 2. Nah, sekarang jika katakanlah I di sini menjadi short circuit, nah ini kita tuliskan, ini besar IAB. IAB. Nah, dengan demikian kita melihat besar IAB tersebut itu, kalau kita lihat, kita sederhanakan, ya. Nah, ini kita lihat coba dengan konsep dasar. Nah, ini kalau bisa hindari sumber arus. Nah, ternyata kita peroleh bahwa 2 ohm dengan 12 volt itu seolah-olah paralel. Kalau paralel tegangannya sama, sehingga tegangan V1 itu besarnya adalah 12. Nah, ya, jadi dari sini kita peroleh kalau misalkan 2 ohm dan 12 volt itu paralel, maka V1 ini sama dengan 12. Nah, kalau V1-nya itu 12, maka sumber arus tak bebas V1 per 2 itu besarnya 6.
6 ampere. Nah, sehingga dengan menggunakan konsep di titik node di sini, ya, kita lihat konsep yang sederhana, katakanlah di sini. Nah, di titik A berlaku sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar, atau sigma I-nya sama dengan 0. Kita peroleh bahwa IAB di situ yang masuk itu adalah 2, sedangkan yang keluar adalah IAB. Kemudian yang keluarnya lagi adalah V1/2. V1/2-nya ini dilihat dari sini. Nah, jadi kalau punya tegangan V1 ada resistor 2, maka arusnya adalah arahnya ke kanan, berarti keluar, ya, seperti itu. Sedangkan V1 sudah kita peroleh tadi, V1 itu besarnya 12. Maka kita peroleh di sini 2 sama dengan IAB ditambah 6, maka IAB-nya sama dengan minus 4 ampere. Nah, sehingga RTH-nya kita bisa peroleh, PTH-nya minus 8, IAB-nya minus 4, kita peroleh besarnya 2 ohm. Sehingga rangkaian pengganti Thevenin-nya kita peroleh VTH-nya minus 8, RTH-nya 2 ohm. Jadi RPT, rangkaian pengganti Thevenin-nya, tegangannya itu minus 8 volt, resistansinya sebesar 2 ohm. Nah, di titik A dan B, ya. Atau misalkan kita nyatakan menggunakan rangkaian pengganti Norton terdiri dari sumber arus, ya, resistansinya 2 yang sama di titik A dan B, maka besar arusnya, sumber arusnya itu adalah tinggal membagi saja, min 8 dengan 2. Min 8 dengan 2 kita peroleh besarnya min 4 ampere. Sehingga pertanyaan berikutnya, berapa besar RL beban supaya terjadi transfer daya maksimum? Nah, kita peroleh di sini VTH-nya min 8, R-nya ini 2, nah, ini bebannya RL. Nah, RL harus sama dengan RTH, harus sama dengan R Norton, yaitu besarnya 2 ohm.